Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Aprilian Saigisa dengan NIM 24320101025 dari program studi Ilmu Hukum semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pandangan Islam terhadap pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat ulangan akhir semester dari mata kuliah Hukum Lingkungan. Kita semua tahu bahwa lingkungan hidup adalah tempat kita tinggal, tempat semua makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Namun saat ini kita menghadapi berbagai krisis lingkungan, seperti halnya polusi udara, banjir, tanah longsor, kekeringan, pemanasan global, dan sebagainya. Hal ini sebagian besar diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Dalam Islam hal ini dianggap remeh. Tidak dianggap remeh, tetapi justru menjadi urusan serius karena merusak alam berarti juga melanggar amanah Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang lingkungan hidup bukan hanya sebagai benda mati yang bisa dieksploitasi seenaknya saja, tapi sebagai ciptaan Allah yang memiliki hak untuk dihargai dan dilestarikan. Seperti halnya Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, yaitu, dan Allah telah meninggikan langit dan tidak menciptakan keseimbangan, dan Dia menciptakan keseimbangan, maka janganlah kamu merusak keseimbangan itu. Ayat ini menekankan bahwasanya alam semesta diciptakan dengan sistem dan keseimbangan, atau dalam istilah Islam disebut mizan. Ketika manusia merusak keseimbangan, misalnya lewat pencemaran seperti halnya pembakaran, terus pembuangan limbah beracun, itu sama saja dengan melanggar aturan yang sudah Allah tetapkan. Islam juga mengajarkan bahwa manusia bukan pemilik bumi, tapi khalifah atau pemimpin yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk merawatnya. Seperti halnya Allah berfirman, yaitu sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, kita tidak bisa sembarangan mengeksploitasi alam. Kita harus memperlakukan lingkungan dengan adil, penuh kasih sayang, dan tanggung jawab. Semua tindakan kita terhadap alam akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Islam sangat kaya dengan nilai-nilai yang mendukung pelestarian lingkungan. Ada beberapa prinsip utama dalam Islam, yaitu satu, larangan israf berlebihan. Dalam Islam kita dilarang boros, baik dalam makanan, air maupun energi. Allah berfirman, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini berarti menggunakan air secara berlebihan, tidak, meskipun untuk berwudu, tidak diperbolehkan. 2. Menanam pohon. Dalam amal jariah, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang menanam pohon ataupun biji, lalu burung atau manusia atau binatang memakannya, maka itu adalah sedekah bagi kita. Bayangkan, hanya dengan menanam pohon, kita bisa mendapatkan pahala yang terus-menerus, tiada hentinya. 3, yaitu yang terakhir, menjaga kebersihan. Ada sebagian daripada iman. Kebersihan dalam Islam bukanlah soal badan atau pakaian, tapi juga lingkungan sekitar kita. Membuang sampah sembarangan tidak hanya membuat kotor, tapi juga mengganggu makhluk hidup lainnya. Itu larangan membuat kerusakan atau fasad. Dalam surat Al-A'raf, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, karena Allah telah memperbaikinya. Setelah Allah memperbaikinya, jadi membuat kerusakan baik lembah, polusi atau kerusakan hutan jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Ada beberapa contoh nyata dalam sejarah Islam. Pada zaman Rasulullah SAW, ada banyak contoh bagaimana Islam memperhatikan lingkungan. Rasulullah melarang penebangan pohon secara sembarangan, bahkan ketika perang. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah mengatur tentang pengelolaan air yang agar tidak dimonopoli dan bisa dimanfaatkan bersama. Ada wilayah disebut hima, yaitu kawasan yang dilindungi dan tidak boleh diganggu untuk menjaga keseimbangan alam. Kalau kita lihat, banyak hukum-hukum Islam yang selaras dengan hukum lingkungan modern, misalnya hukum larangan pencemaran sejalan dengan konsep Islam dan larangan, yaitu fasad. Peraturan tentang konservasi hutan sejalan dengan ajaran Islam tentang menjaga ciptaan Allah. Sanksi terhadap pelanggaran lingkungan juga dikenal dalam Islam dengan prinsip tajir atau hukuman yang diberikan atas kerugian. Sebagai mahasiswa hukum, kita seharusnya bisa menyatukan hukum positif dan nilai-nilai Islam agar terciptanya sistem hukum yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga spiritual. Bahwa kita umat Islam harus peduli terhadap lingkungan, karena bumi ini adalah warisan bagi generasi berikutnya, dan karena Allah sudah memberikan peringatan keras bagi mereka yang merusak alam. Kita harus sadar bahwa menjaga lingkungan bukan hanya sekedar kewajiban sosial,
tetapi juga bagian dari ibadah dan ketaatan Allah. Sebagai penutup dan kesimpulan, Islam memandang lingkungan sebagai amanah dari Allah yang harus kita jaga. Manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah untuk menjaga bumi. Bukan maksudnya Islam memiliki banyak nilai dan prinsip yang mengajarkan kita cinta dan peduli terhadap lingkungan. Menjaga lingkungan bukan hanya sebagian dari etika sosial, tapi juga ibadah yang akan mendapat balasan dari Allah SWT. Mari kita jaga bumi. Mari kita jaga bumi, menanam pohon dan ikuti serta dalam menjaga bumi ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.